Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua. Hari ini kita berbicara tentang pemenuhan tugas-tugas yang ada di laporan berkaitan dengan pengelolaan kinerja. Sebelumnya kita sudah sampai pada supervisi administrasi, di mana Bapak Ibu telah melengkapi dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, dari dokumen yang telah disiapkan akan ada praktik pembelajaran. Nah, dari praktik itu yang nantinya dari penilaian khusus untuk Bapak Ibu yang ada di PMM bagi khususnya itu tentang pengelolaan kinerja. Nah, kinerja Bapak Ibu nanti akan dinilai, kemudian masuk dalam dokumen PMM. Nah, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Sebelumnya kita telah menyiapkan dokumen tersebut. Nah, selanjutnya ada beberapa tahap yang mesti kita lalui. Tahap yang pertama pra observasi. Dalam kegiatan pra observasi tersebut, Bapak Ibu guru masing-masing bersama dengan saya sebagai supervisor, kita akan menetapkan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang akan dilakukan pada saat pembelajaran. Dengan adanya kegiatan tersebut, tujuannya untuk meningkatkan praktik kinerja Bapak Ibu. Setelah masuk ke tahap berikut, yaitu observasi. Observasi itu saya sebagai supervisor akan melihat kembali tujuan dan area pengembangan yang setelah Bapak Ibu tetapkan pada saat pra tersebut. Jadi pada saat observasi itu Bapak Ibu akan melakukan praktik pembelajaran di kelas. Lalu saya mengamati. Apa yang saya amati? Yang saya amati itu adalah tujuan dan area pengembangan yang telah disepakati pada saat pra tersebut. Contoh, pada saat pra, Bapak Ibu membuat tujuan dan area pengembangan itu misalkan meningkatkan praktik pembelajaran di bidang pengelolaan kelas. Misalkan pengelolaan kelas itu Bapak Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di dalamnya itu apa saja Bapak Ibu ingin lakukan? Misalkan memahami kebutuhan belajar anak. Nah, area itu yang nanti pada saat observasi saya lihat sudah jalan atau belum. Misalkan ada lagi meningkatkan keaktifan diskusi siswa. Nah, pada saat observasi saya lihat tujuan yang ditetapkan di awal itu berjalan atau tidak. Nanti ada dia punya instrumennya ya. Ada dokumen instrumennya, area pengembangannya apa, terus berjalan efektif atau tidak, nanti dibuat catatan di situ. Itu pada saat observasi. Nah, setelah observasi masuk ke tahap terakhir, yaitu pasca observasi. Nah, di pasca observasi itu kita akan melakukan upaya umpan balik dan tindak lanjut. Nah, umpan balik itu Bapak akan merefleksikan kembali setelah melakukan proses pembelajaran. Dia akan melihat sudah berjalan efektif atau belum. Nah, kira-kira belum, posisi mana yang belum itu, apa hal yang kurang. Nah, itu masuk ke pasca. Dari ketiga topik tersebut masing-masing memiliki dokumennya semua. Ada instrumen penilaiannya, ada pra, instrumennya apa, lalu observasi juga ada instrumennya sampai dengan pasca observasi. Nah, itu menjadi salah satu dasar penilaian praktik kinerja Bapak Ibu. Oke, baik. Ini informasi awal. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Tidak ada ya? Oke, berarti selanjutnya kita masuk ke pra observasi.
Baik, selamat pagi Pak Bendi. Selamat pagi Pak. Mohon maaf ya, saya izin minta waktunya sebentar. Baik, Pak. Bapak, ada kesibukan di kelas? Ada Pak, sementara proses KBM di kelas. Kita sita waktunya sebentar. Saat ini saya minta kita dapat bercakap-cakap terkaitan dengan kegiatan observasi yang akan dilakukan besok. Oke, baik. Jadi hari ini kita dua berbicara tentang observasi. Kita lihat kembali sejauh mana persiapan, lalu apa saja yang mungkin ingin dilakukan dan apa yang akan dicapai pada saat observasi pembelajaran nanti di kelas. Itu poin-poin yang akan kita bicarakan. Baik, pada poin tersebut di akhir obrolan kita ini apa yang ingin Pak harapkan? Jadi baik Pak, yang ingin saya harapkan di akhir ngobrol kita ini mungkin saya dapat hal baik atau kompetensi yang dimana dapat saya kembangkan di dalam proses pembelajaran saya nanti di kelas. Luar biasa. Semoga tercapai apa yang Pak harapkan itu. Ya. Kalau boleh saya tahu untuk pelaksanaan observasinya nanti Pak menggunakan materi tentang apa? Jadi baik Pak, saya gunakan materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuannya yang pertama bahwa mengidentifikasi aturan di lingkungan sekolah, menceritakan contoh sikap mematuhi aturan sekolah, menceritakan contoh sikap tidak mematuhi aturan sekolah, lalu yang terakhir menunjukkan perilaku mematuhi aturan sekolah. Jadi tentang muatan PKN, materinya tentang Undang-Undang Dasar. Lalu tujuannya itu berkaitan dengan bagaimana siswa itu memahami aturan, melaksanakan aturan yang ada di lingkungan sekolah. Berkaitan dengan itu, kira-kira apa yang sudah Pak persiapkan untuk proses pembelajaran nanti? Jadi baik Pak, terkait yang saya siapkan dalam proses pembelajaran nanti, di mana modul ajar itu sendiri dan juga lembaran kerja siswa serta media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nanti. Oke, sudah lengkap sekali ya? Ya. Luar biasa. Nah, lalu berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran nanti, kira-kira apakah mungkin ada hambatan atau kesulitan yang mungkin nanti Pak temui dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Jadi baik Pak, terkait hambatan atau kesulitan saya rasa tidak ada, karena memang semua media atau bahan yang digunakan dalam proses serta siswa kita sudah siapkan untuk observasi. Jadi pelaksananya berjalan normal saja ya? Semoga seperti itu. Nah, berkaitan dengan pelaksanaan praktiknya nanti, kira-kira kompetensi apa atau area pengembangan yang dalam diri Pak itu apa yang mau dikembangkan pada saat praktiknya nanti? Jadi baik Pak, dalam praktek atau observasi nanti area pengembangan yang perlu saya kembangkan yang pertama itu profesional, yakni tentu saya menginginkan bahwa dalam proses pembelajaran itu suasana yang sangat menyenangkan. Lalu sosial itu sendiri itu saya mau supaya guru jangan sampai monoton, tapi kita selalu berinteraksi dengan siswa dalam kegiatan diskusi. Lalu kepribadian tentu tidak terlepas dari norma-norma yang ada, saya menjaga sehingga hubungan atau kekeluargaan dalam kelas itu tetap terjaga dengan baik sehingga prosesnya berjalan dengan lancar. Nah, luar biasa, berarti ada 3 kompetensi yang masuk dalam area pengembangannya, ada kompetensi profesional, ada sosial, dan kepribadian. Nah, agar ketiga kompetensi yang tadi Pak harapkan tadi tercapai, apakah ada strategi yang Pak siapkan? Jadi baik Pak, terkait ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, di mana strategi yang perlu saya siapkan itu yang pertama bahwa perlu saya menyiapkan kondisi ruang kelas yang menyenangkan dalam proses pembelajaran. Lalu
jangan sampai ada rasa jenuh. Maka dalam proses pembelajaran tentu tidak terlepas dari kita ice breaking secara bersama untuk menyemangati proses tersebut. Itu mungkin di profesional, sedangkan sosialnya itu bagaimana saya menyiapkan alur pembelajaran dengan baik sehingga bersama siswa kita dapat mengikuti alur tersebut. Artinya tidak ada ruang terpisah antara guru itu sendiri, tapi bagaimana berinteraksi dengan siswa itu. Terkait kepribadian, yakni artinya sudah ada norma atau hal-hal yang perlu kita lakukan itu sesuai dengan norma yang ada, tentu tidak terlepas dari itu, dan sangat kita harapkan bahwa jangan ada hal-hal yang sedang membuat atau bisa jarak antara siswa dan guru dalam proses tersebut. Bagus sekali. Baik, semoga apa yang diharapkan itu bisa tercapai dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya juga berjalan dengan efektif. Dan ya mungkin itu hal-hal yang perlu kita sepakati pada pra observasi ini. Nanti di kegiatan observasinya kita akan lihat kembali apa yang sudah berjalan seperti yang direncanakan hari ini dan apa yang belum. Lalu kita akan masuk ke tahap berikutnya. Pas observasi kita akan melakukan evaluasi dan umpan balik berkaitan dengan praktik mengajarnya. Kira-kira gitu ya, langkah selanjutnya seperti itu. Dan ya mungkin semoga hari ini percakapan kita sampai di sini, tetapi mungkin ada hal yang baik yang bisa kita dapatkan, dan saya berharap agar itu bisa diterapkan pada saat pelaksanaan pelajaran. Oke, jadi itu saja waktu kita untuk berbicara. Silakan kembali ke kelasnya. Baik, Pak, terima kasih. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Jadi baik, mungkin pada pagi hari ini kita akan sama-sama memulai pembelajaran tentang bagaimana melihat terkait aturan atau tata tertib di sekolah. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta dia untuk ice breaking untuk kita semua. Siap. Kami siap belajar dengan bersama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung. Tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Terima kasih Julia, silakan dulu. Jadi baik, tadi Pak sudah sampaikan bahwa pagi ini kita belajar terkait aturan di sekolah atau tata tertib di sekolah. Tata tertib itu sendiri juga merupakan sebuah aturan yang dimana perlu dan harus
kita semua warga sekolah untuk menjalankan. Contoh kecil hal atau tata tertib yang perlu kita jalankan di sekolah, yakni tidak terlambat. Yang pertama, tidak terlambat toh? Kalau terlambat maka kita mendapat hukuman dari Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, memakai seragam sesuai dengan aturan sekolah, di mana setiap hari Senin kita menggunakan seragam merah dan putih sampai dengan hari Selasa. Rabu kita dengan biru muda, Kamis kita dengan tenun, Jumat kita dengan sampai dengan Sabtu. Itu merupakan tata tertib atau aturan sekolah yang perlu kita patuhi. Tidak mencoret-coret dinding, tembok dan juga kursi meja. Itu juga merupakan aturan di sekolah. Kalau tata tertib di sekolah, tidak bisa lagi duduk kalau coret-coret di meja, coret-coret dinding yang sudah kita cat bagus. Itu kita sudah melanggar aturan atau tata tertib di sekolah. Untuk itu di sini Pak sudah menyiapkan gambar, ada beberapa gambar. Coba kita lihat sama-sama gambar tersebut. Coba lihat gambar itu. Coba lihat gambar itu. Coba lihat gambar itu, ya. Coba kamu lihat gambar itu, gambar satu itu, yang pertama di atas itu apakah aturan atau tidak, gitu? Atau tata tertib atau tidak? Mereka sedang buat apa itu gambar nomor 1? Kasih naik bendera. Kasih naik bendera. Kegiatan yang ada pada gambar itu mereka sedang melakukan apel pagi bersama. Apel pagi bersama itu merupakan aturan atau tidak itu? Ada tata tertib atau tidak di sekolah? Ada beberapa tata tertib yang tadi Pak sudah sampaikan itu. Melaksanakan piket, tidak mencoret dinding, lalu tidak terlambat. Kalau kita lihat gambar nomor 1 itu, mereka melakukan kegiatan apel pagi bersama. Apel pagi bersama itu aturan atau tidak? Aturan. Yang dimana wajib kita semua mengikuti kegiatan apel pagi secara bersama. Jadi kalau ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan apel pagi bersama, maka dia sudah melanggar aturan atau tata tertib yang dimana sudah dibuat oleh sekolah. Wajib jam 7 semua siswa bersama Bapak Ibu guru kita apel pagi bersama. Kalau yang tidak apel maka dia melanggar apa Megi? Oh, dia melanggar tata tertib atau mendapat hukuman dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Baik, pada kesempatan yang berikut kita sama-sama akan melihat bagaimana aturan atau tata tertib yang tadi kita lihat di sekolah. Ya sekarang kita lihat di rumah. Di rumah juga punya aturan atau tata tertib itu sendiri. Yang dimana yang pertama tidak menonton televisi sampai larut malam. Itu dia sudah melanggar aturan. Karena seorang siswa tidak bisa menonton televisi sampai dengan larut malam. Yang kedua meminta izin atau berpamitan jika ingin bepergian. Apakah itu aturan atau tidak? Aturan toh? Ya, kalau mau keluar harus kita minta izin bapak mama atau orang yang berada di rumah. Jangan sampai jalan saja lalu sebentar bapak pulang dari kebun atau mau pulang dari kebun harus mencari kita. Lalu yang berikut harus bisa menghormati orang tua Meki. Kalau bapak ada tamu tidak usah ganggu bapak. Jangan sampai bapak ada tamu Meki datang rebut HP, minta HP, menangis di depan. Itu tidak bagus itu. Itu Belki sudah melanggar aturan yang ada di rumah. Harus bisa menjaga pembicaraan atau harus bisa sopan santun dalam bicara.
Jangan sampai kita omong lalu membuat orang lain tersinggung, bapak tersinggung, atau menggila bapak, menggila mama, menggila adik. Itu juga kita sudah melanggar aturan yang ada di. Bisa toh? Oke? Jadi itu beberapa aturan yang dimana ada di sekolah dan juga ada di rumah. Di sini Pak sudah menyiapkan lembaran kerja dalam bentuk gambar. Kita lihat sama-sama di lembaran kerja itu, lalu nanti Pak bagi dalam bentuk kelompok. Kita lihat sama-sama di lembaran kerja siswa itu. Kita centang yang mana merupakan aturan di sekolah dan juga mana yang merupakan aturan di rumah dari gambar yang sudah Pak siapkan. Jadi gambar untuk lembaran kerja siswa ini kita dalam bentuk kelompok, kita diskusi. Oh, gambar ini merupakan aturan di sekolah, gambar ini merupakan aturan yang ada di rumah. Bisa toh? Bisa. Untuk itu Pak bagi dalam kelompok. Vanessa, Melki, Ocha ini satu kelompok. Lalu Cinta, Nadi, Persi, dan Kroon satu kelompok. Julia dan mereka berempat di depan satu kelompok. Bergegas sudah. Putar, Vanessa-nya putar. Cinta dengan Nadi sama Persi di sini. Berempat putar. Ini putar, jadi putar. Ya, duduk begitu. Jadi akan ke sini. Nanti dengan mereka. Kita lihat ada beberapa gambar itu. Gambar ini kita amati gambar itu. Kita amati gambar itu, lalu di sini diminta berilah tanda centang yang dimana merupakan aturan di sekolah. Gambar ini mana yang merupakan aturan di sekolah di centang. Jadi ini gambar kita lihat di mana yang merupakan aturan di sekolah. Maka kamu beri cerita gambar ini contoh aturan sekolah kita bercerita gitu ya. Saya ini gambar prosesnya. Kamu lihat ini gambar, lalu di mana yang merupakan aturan di sekolah. Aturan di sekolah di situ maka kita beri cerita untuk aturan sekolah. Aturan sekolah. Nah, jadi kalau bukan aturan di sekolah itu tidak bisa. Berarti itu merupakan aturan di rumah. Kerja sudah. Kalau ada gambar ini, jadi amati gambar ini, mana yang ini? Ya. Baik, selamat pagi Pak Denny. Begini kita waktu sebentar setelah saya edukasi dalam pembelajaran tadi, kita masuk ke tahap terakhir yaitu pasca observasi. Kita akan melihat kembali bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas tadi. Bisa ya? Bisa. Jadi begini, saya ingin mengetahui lebih jauh bagaimana
apa pendapat Pak punya setelah menyaksikan pelajaran tadi? Jadi baik Pak, terkait setelah saya melakukan proses pembelajaran tadi dan observasi motivasi, itu perasaan saya, ya saya sangat senang karena melakukan proses itu terlalu terkait dengan proses tadi. Sebagai pribadi saya, guru yang melakukan observasi, melihat bahwa dengan kesiapan siswa saya atau keaktifan siswa saya yang dimana masih sangat kurang dalam hal diskusi atasan, tidak semua action atau sigap dalam melakukan diskusi, tapi sepertinya beberapa anak kita pacu kegiatan tersebut. Jadi masih ada hal yang ini bahwa masih perlu dibenahi. Terkait dengan pembelajaran tadi, apakah proses itu sudah berjalan sesuai yang direncanakan? Jadi baik terkait proses pembelajaran tadi, memang di perencanaan ada yang tidak sesuai karena tentu bisa melakukan proses di perencanaan saya tadi itu. Mungkin diawali dengan masuk di kegiatan itu, kita diawali dengan bagaimana melihat atau memberikan gambar terkait apa yang dilakukan tadi. Di luar dari itu, yakni di mana saya hanya mengacu awal kepada siswa untuk bisa melihat aturan-aturan itu sendiri. Setelah itu baru kita tahu, tapi sebagiannya sudah merujuk pada langkah-langkah yang diperlukan. Jadi terkait dengan modifikasi, di mana mungkin ada situasi tertentu yang kemudian atur sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, setelah melihat kembali perencanaan itu, menurut Pak, bagaimana dengan tercapaian pembelajaran? Jadi baik terkait tercapaian pembelajaran tadi, artinya saya secara pribadi sebagian besar sudah memahami atau bagaimana menerima pembelajaran itu dan sudah besarnya dengan baik. Artinya tidak semua siswa, tapi sebagian besarnya sudah mampu menerima materi yang diajarkan. Nah, dalam pembelajaran tadi, apakah ada ditemukan kendala sehingga pembelajaran itu belum efektif? Artinya dalam pembelajaran tadi mungkin tidak serta-merta mulus, tapi ada beberapa kendala yang saya hadapi dalam proses tadi, ya dimana satunya saya sudah sampaikan bagaimana keaktifan siswa dalam melakukan diskusi. Lalu mungkin yang kedua bahwa belum terlalu selalu konsentrasi dalam siswa itu sendiri dalam pembelajaran ini. Siswa setelah dibagi ke dalam kelompok, mungkin ada yang tak acu, yang belum aktif berdiskusi dengan teman-teman. Kadang kita lihat kondisi wajar dengan anak-anak, lalu kemudian mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi itu pasti ada yang mungkin mengganggu teman. Kembali lagi bagaimana cara kita mengelola kelas sehingga siswa itu konsentrasinya itu tidak kemana-mana, tetap dalam konsentrasi belajar, bagaimana berdiskusi dengan teman-teman, dan mungkin kita kembalikan perhatian mereka sehingga bisa lebih menyatu dengan proses pembelajaran. Baik Pak. Nah, setelah mengalami kendala, ada tercapaian dalam pembelajaran tadi, mungkin Pak sampai ada yang kurang dalam pembelajaran tadi. Ada yang kurang. Jadi untuk saya secara pribadi dalam proses pembelajaran tadi, tentu saya berpikir bahwa untuk mengikuti alur pembelajaran itu sudah ini bahwa
kurang itu mungkin terkait siswa-siswa yang pribadi dalam seriusan dan siap menerima tindakan. Atau mungkin dengan buka tentang di medianya kah, atau apa namanya metodenya kah, itu sudah Jadi dari media yang kita keterbatasan sehingga kita hanya mendiamkan media yang dalam bentuk gambar. Ya. Kalau memang kita menyiap, kalau untuk anak-anak saya lebih cenderung lebih senang bahwa media yang kalau disiapkan dalam bentuk video, itu lebih bagus ketimbang kita siapkan gambar. Dalam proses itu juga pasti mereka juga kalau hanya melihat gambar, tapi kalau dalam video berarti jadi tertarik untuk berjalan serius dalam proses itu. Terus tadi apakah ada video juga dalam pembelajaran itu? Tadi di pembelajaran kita hanya menyiapkan media gambar saja karena video tidak disiap. Jadi kalau saya lihat video kan lebih bagus. Mungkin dipertimbangkan untuk pembelajaran berikut. Nah baik, lalu bagaimana perasaan Pak tadi? Itu apakah sudah puas dengan pembelajaran yang Pak lakukan tadi? Jadi dalam perasaan saya dalam proses pembelajaran tadi sendiri saya merasa puas karena sebagian siswa sudah menerima dengan baik, tapi mungkin sebagian yang belum secara pribadi bagaimana kita bisa merefleksi dan mungkin yang kurang menerima atau pembelajaran tadi mungkin karena situasi apa sehingga perlu direfleksi kembali. Kalau belum pasti bagaimana? Kalau ada yang kurang itu kira-kira ini apa yang harus dilakukan? Jadi untuk yang kurang itu mungkin saya akan pacu, lalu saya harus bisa melihat langsung atau mendekat langsung kepada siswa tersebut mungkin pola atau cara yang mungkin saya dalam proses pembelajaran kurang menyenangkan atau kurang diterima oleh siswa. Hal itu Yang menarik itu mereka juga sehingga mereka tidak terlalu fokus untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, mungkin kita refleksikan kembali, mungkin ada metode pembelajarannya kah, mungkin media yang kurang tepat dengan mereka, jadi itu menjadi rujukan bagaimana kita mengubah praktik pembelajaran itu supaya semua siswa itu mengalami tuntasan yang sama tercapai. Baik, lalu apakah menurut Pak sudah ada hal positif yang sudah Pak lakukan dalam pembelajaran itu? jadi baik terkait hal positif yang saya lakukan dalam proses pembelajaran itu sendiri, hanya membuat mereka jangan sampai merasa jenuh, maka saya selalu menyisipkan dalam proses pembelajaran itu dengan kegiatan-kegiatan ice breaking untuk menyemangati proses pembelajaran. Ada beberapa hal positif ya, termasuk ice breaking. Kalau merasa itu masih kurang, mungkin perlu ditambah lagi. Ice breaking itu kan tujuannya itu bukan hanya di awal saja, nanti dia bisa mencakup keseluruhan kegiatan. Misalkan ketika melihat situasi kelas itu kocar kacir atau jenuh, itu bisa diterapkan ice breaking ini untuk mengembalikan konsentrasi siswa. Jadi biasa kan ice breaking itu biasanya disebut di awal dan di akhir, tapi dia ada situasi tertentu. Jadi kita lihat anak-anak itu kan tingkat fokus mereka itu biasanya itu paling lama 20 menit. Nah, setelah 20 menit itu sudah tidak fokus lagi. Jadi itu bisa dilakukan atau mungkin dengan game seru atau quiz ya, sambil meningkatkan kemampuan mereka, pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan itu sudah hal menarik. Oke, terus lalu Pak itu kira-kira yang menjadi kesulitan siswa memahami materi itu di mana? Kira-kira itu poinnya di mana? Menjadi kesulitan mereka itu. Jadi baik, mungkin mencari kesulitan siswa dalam memahami materi itu mungkin dari cara saya mengajar atau kan media yang saya gunakan, sehingga saya tadi media yang disiapkan oleh saya mungkin hanya dengan gambar, tapi ada anak yang mungkin dia melihat gambar tidak terlalu menerimanya dengan baik. Apabila kalau disiapkan atau video atau media lain, maka daya tangkap atau penerimaannya lebih cepat. Kira-kira praktik pembelajaran
yang ingin Pak tingkatkan itu dalam waktu dekat untuk mengubah pembelajaran jadi lebih baik itu kira-kira apa yang ingin Pak ubah dari Pak? Jadi baik, yang ingin saya ubah itu mungkin karena pencapaian penerimaan materi yang saya ajarkan tadi. Mungkin yang pertama itu media perlu saya siapkan beragam, media perlu saya siapkan beragam. Lalu yang kedua metode dalam proses itu juga mungkin lebih banyak, lebih banyak lagi, tidak hanya terkesan menonton kita ceramah lalu diskusi, tapi mungkin ada metode lain yang lebih dikenal siswa itu. Metode belajar yang bervariasi. Lihat Pak, itu kira-kira kapan akan dilakukan? Kira-kira kapan? Ya mungkin dalam waktu dekat kita mungkin tidak sedang menunggu pada saat observasi, tapi mungkin dalam proses ke depan saya akan mulai Lebih baik Pak, saya juga menunggu informasi tentang itu. Kalau bisa nanti saya diajak juga untuk melihat bagaimana Pak terapkan beberapa poin tadi. Mungkin juga ada dengan rekan-rekan sejawat sehingga itu menjadi ajang untuk kita saling berkolaborasi dan memberi kembali terkait apa yang kita lakukan. Mungkin ada hal positif yang kemudian bisa kita bagikan ke teman-teman. Mungkin itu saja, dan hasil saya menunggu hasil selanjutnya kita akan menjadi punya untuk peningkatan praktik pembelajaran ini. Oke, baik, terima kasih. Nanti lanjut kembali proses pembelajaran yang terima kasih.